Halo, apa kabar? Selamat datang di video dan channel ini. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Jadi, prediksi percintaan untuk kalian, para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini, perasaan kamu terhadap dia, dia terhadap kamu, dan juga pastinya prediksi percintaan kalian, hubungan kalian untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Perlu diingat, ini adalah general reading, energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif, jadi bisa saja video ini, reading ini akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak akan cocok untuk kamu. Balik lagi ya, energi yang terambil adalah energi banyak orang. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa kontak Instagram aku melalui DM. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun di description box. Nanti kamu bisa kontak ke admin aku. Nanti akan dilayani oleh admin. Dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai reading untuk kalian. Para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Yang pertama aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimana kondisi hubungan antara para Cancer, Sun, Moon, and Rising menonton video ini dengan doi kalian masing-masing untuk belakangan ini. Satu kartu untuk mengetahui bagaimana kondisi hubungan antara para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing. Itu aja, terima kasih. Kita punya Eight of Swords gitu ya. Oke, kita punya The Star, kita punya Four of Cups, dan kita juga punya The Magician gitu ya. Oke, jadi gimana sih kondisi hubungan kamu, para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing belakangan ini gitu ya. Tema besarnya ada di kartu Eight of Swords. Eight of Swords berbicara tentang tentang stagnansi, tentang minim perkembangan, tidak ada kemajuan gitu ya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang membuat kalian merasa overthinking. Ada banyak beban pikiran di sini, terlalu terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak pemikiran. Akhirnya bingung harus bagaimana, harus menanggapi hubungan kalian seperti apa. Kalau memang ada masalah, gimana cara menyelesaikannya gitu. Saking banyak pertimbangan, saking banyak pemikiran, sampai kayak bingung sendiri. Kan kita kalau memikirkan, kalau mempertimbangkan itu kan tujuannya cari solusi gitu ya. Tapi ini terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak pemikiran sampai akhirnya bukannya dapat solusi, malah makin bingung sendiri gitu. Tapi kalau dibilang sayang atau enggak, sayang, masih sayang, karena untuk apapun permasalahannya kalian masih masih mau untuk memperjuangkan solusinya, masih mau mengupayakan penyelesaian masalahnya. Kalian masih ada harapan optimisme kalau hubungan ini masih bisa dilanjutkan, masih ada keberlanjutan, masih bisa dilanjutkan dan untuk jangka panjang ke depannya gitu. Tapi pada akhirnya walaupun kayak ada harapan seperti itu, balik lagi kayak ada kejenuhan, ada Four of Cups di sini. Jadi ibaratnya kalau diomongkan nih, jadi kayak gini, kayak iya sih gue sayang sih, tapi dan gue mau sih perjuangkan, tapi pun gue lagi capek sekarang, lagi capek gitu. Nah belakangan ini gue juga capek gitu, jadi ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang akhirnya membuat kalian jadi kayak bimbang. Jadi The Magician itu kartu 50-50, jadi dalam artian oke, gue tahu apa yang baik untuk hubungan gue tahu apa yang baik untuk dilakukan demi keberlanjutan hubungan ini, demi hubungan ini bisa ada perbaikan, bisa membaik gitu. Tapi apakah akan gue perjuangkan, apakah gue tidak akan perjuangkan gitu. Nah itu yang sedang menjadi dilema kalian, yang sedang menjadi pertimbangan kalian di sini. Walau masih sayang, walau masih ingin mengupayakan, tapi satu sisi kalian jenuh sekali, kalian pengen istirahat dulu, kayak oke, iya gue sayang tapi gue butuh sendiri dulu gitu, karena gue udah terlalu baik pertimbangan, gue udah terlalu baik pemikiran gitu. Kondisi hubungan kalian kurang lebih seperti itu gitu ya.
Oke, sekarang aku akan ambil terkait gimana sih perasaan kamu dulu ya, perasaan kamu para Cancer, Sun, and Rising terhadap doi kamu masing-masing gitu ya. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan dari para Cancer, Sun, and Rising yang menonton uh, terhadap doi mereka masing-masing. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah perasaan para Cancer, Sun, and Rising yang menonton video ini terhadap doi mereka masing-masing. Satu kartu. Terima kasih. Oke, The Sun gitu. Oke, ini taruh di sini dulu deh. Aduh, jangan like senggol. Oke, kita punya King of Wands, kita punya Seven of Swords, dan kita juga punya The Star lagi gitu ya. Iya, jadi kebimbangan ini possible dari kamu gitu ya. Karena gini, karena dia sama-sama kita sama-sama punya the star di sini. Jadi di kartu pertama kan kita membuka untuk gimana kondisi hubungan kalian belakangan ini dan muncul the star. Di perasaan kamu terhadap dia muncul the star. Jadi possible apa yang tadi aku sampaikan terkait kondisi hubungan kalian seperti ini itu lebih banyak dirasakan oleh kamu juga. Tapi ntar kita lihat ya gimana perasaannya terhadap kamu. Tapi yang pasti kalau dibilang kalau kamu dibilang sayang atau enggak sama dia, kamu masih sayang sama dia karena the sun gitu. Kamu masih merasakan kebahagiaan sama dia terlepas dari apapun kondisi yang ada belakangan ini. Overthinking, stagnansi gitu ya, kejenuhan, kebimbangan, walaupun terlepas dari semua kondisi tersebut, kamu masih merasa kalau dia adalah kebahagiaan kamu gitu ya. Dan sekarang posisinya adalah kamu sedang kamu bukan di gimana ngomongnya ya, kamu sedang di posisi apa namanya, kamu dilemanya tuh gini, dilemanya adalah kamu berusaha untuk bijak mempelajari pengalaman sebelumnya. Jadi gini, jadi kan kamu sedang melakukan introspeksi, evaluasi dari pengalaman-pengalaman atau dari masa lalu dalam berhubungan dengan doi gitu. Satu sisi kamu pengen bijak untuk menjadikan itu pembelajaran, satu sisi kamu ingin menjadikan itu sebagai pegangan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Tapi satu sisi lainnya, kamu masih kesusahan untuk bisa benar-benar bijak karena walaupun kamu berusaha bijak, tapi ada sisi lainnya di mana kamu masih kayak melihat itu sebagai sebatas luka. Jadi gitu ya. Jadi ada kebimbangan di sini baik lagi. Ini dua kartu yang kontradiktif. Artinya kan kebimbangan dan di sini ada kebimbangan the magician gitu kan. Jadi kebimbangan yang kamu rasakan adalah ya kamu pengen move onnya dalam artian move on dari permasalahan yang ada dan fokus ke depan daripada terus-terusan melihat ke belakang. Tapi tidak semudah itu untuk kamu melakukan itu karena balik lagi apapun yang pernah terjadi di sebelumnya itu masih cukup membekas, cukup terngiang dan cukup membuat kamu kecewa, cukup membekas di hati kamu gitu. Tapi balik lagi karena di sini ada sun gitu kan, kamu berusaha untuk menjalani hubungan ini sesantai mungkin, se-enjoy mungkin, dan di sini ada star gitu. Terlepas dari dilema, kebimbangan yang kamu rasakan, satu sisi kamu pengen belajar, kamu pengen introspeksi, satu sisi kamu masih apa namanya masih walaupun satu sisi pengen belajar, tapi satu sisi lainnya tuh masih belum masih melihat sebagai sebatas luka gitu. Tapi terlepas dari semua kebimbangan ini, kamu masih tetap mempunyai harapan yang cukup besar gitu untuk hubungan ini, untuk penyelesaian permasalahan yang ada, untuk mencari solusinya, optimisme atau harapan bahwa hubungan ini masih bisa dipertahankan, masih ada keberlanjutan untuk jangka panjangnya gitu. Um, Oke, sekarang aku akan bukakan terkait perasaan doi kamu terhadap kamu ya. Perasaan doi kalian terhadap kalian ya. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimana perasaan dari doi para Cancer, Sun, and Rising yang menonton video ini terhadap para Cancer, Sun, and Rising yang menonton video ini. Satu kartu untuk mengetahui bagaimana perasaan dari doi-nya para Cancer, Sun, and Rising yang menonton video ini terhadap para Cancer, Sun, and Rising yang menonton video ini. Satu kartu. Terima kasih.
Three of Pentacles. Kita punya Five of Pentacles. Kita punya Z. Dan kita punya Nine of Pentacles gitu ya. Kalau perasaan doi kamu, dia masih sayang. Sayangnya gimana? Sayangnya terpancar dari mana? Dia menyadari, dia juga sebenarnya sadar bahwa belakangan ini atau bahkan sampai sekarang ini hubungan kalian itu berada di posisi yang kurang 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 menguntungkan, dalam artian ada banyak kesulitan yang kalian alami dalam menjalani hubungan ini untuk sekarang ini atau belakangan ini gitu, dan dia sadar akan hal itu, tapi dia tidak mau serta merta mundur gitu. Terlepas dari sesulit apapun situasi yang sekarang ini atau belakangan ini kalian hadapi, dia masih mau jalan bersama kamu. Dia tidak hanya sekedar mau berjalan, tapi dia juga dia mau mengkomunikasikannya. Dia mau ada penyelesaiannya. Dia mau ada solusi yang bisa didapatkan. Dia pengen ada komunikasi yang mendalam, komunikasi dua arah. Dia ngomong, kamu ngomong, dia dengar, kamu dengar. Artinya seimbang ya, tidak ada ego yang dipaksakan di sini. Dia masih pengen mengkomunikasikan ini, dia masih pengen mencari solusinya, dia masih pengen berjalan bersama kamu terlepas suka ataupun duka, karena dia pengen ada perubahan kondisi, ada depth di sini. Dan ini berbicara tentang transformasi, berbicara tentang perubahan dari satu titik yang dirasa kurang menyenangkan menjadi lebih baik, lebih positif, jauh lebih positif gitu ya. Sorry. Dari yang awalnya ada struggle, yang awalnya dirasa susah kondisinya, dia pengen ada kebahagiaan lagi gitu. Dia pengen hubungannya bisa santai lagi, bisa dipenuhi dengan kebahagiaan lagi, keceriaan lagi, kenyamanan lagi gitu. Bukannya dia tidak nyaman sama kamu, bukannya dia tidak bahagia sama kamu, tapi sekarang ini atau belakangan ini posisinya memang sedang agak sulit gitu, dan dia ingin posisi yang sulit ini berubah jadi lebih bahagia. Dari Five of Pentacles berubah jadi Nine of Pentacles gitu. Oke. Sekarang aku akan bukakan terkait gimana hubungan kamu dengan doi kamu untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 gitu ya. Tolong berikan saya satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah hubungan percintaan antara para Cancer, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu untuk mengetahui bagaimanakah hubungan percintaan antara para Cancer, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu aja. Terima kasih. The Tower, oh my god, apa ini? Shock seketika. Oke. Di sini. Kita punya Ten of Cups. Kita punya Wheel of Fortune. Dan kita punya Seven of Swords gitu ya. Oke. Jadi, tadi aku sempat shock lihat The Tower. Jadi The Tower ini punya makna yang 50-50. Dalam arti The Tower itu pembenahan atau perubahan besar-besaran gitu. Nah, pembenahan ini bisa jadi negatif ataupun bisa positif gitu. Nah, makanya harus diklarifikasi nih. Jadi kalau kartu-kartu seperti The Tower ini, ada beberapa kartu lain yang punya makna ambigu kayak The Tower, lalu yang lain juga ada beberapa gitu kan. Makanya harus diklarifikasi, ini maksudnya apa? Ini maksudnya pembenahan besar-besaran yang emang positif atau enggak gitu. Dan di sini positif kok, tenang aja. Jadi dalam artian
ada di tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020 di hubungan kalian possible akan terjadi satu pembenahan yang benar-benar besar-besaran gitu. Pembenahan ini apapun itu, bagaimanapun caranya gitu, pembenahan ini dimaksudkan untuk keberlanjutan hubungan kalian yang jauh lebih positif ke depannya. Karena kalau secara perasaan kalian masih sangat menyayangi satu sama lainnya gitu. Kalian ingin ada komitmen hubungan jangka panjang. Kalau misalnya kamu PDKT, kamu bisa aja mau sampai pacaran, atau kamu masih PDKT tapi itu kamu udah gak mikir pacaran lagi, kamu udah mikirnya tuh serius sampai ke pernikahan, atau kamu udah pacaran, kamu pengen ada pernikahan dengan doi kamu atau dari doi kamu terhadap kamu gitu ya. Tapi yang pasti ini hubungan yang pengen dibawa sampai seserius itu gitu. Makanya tadi kan ada hal-hal dari masa lalu, tadi ada Seven of Swords juga kan, ada hal-hal dari masa lalu yang pasti belum masih mengganjal, yang pasti belum membuat hubungan kalian dalam kondisi yang belakangan ini kurang mengenakan gitu. Nah, pada akhirnya kalian sadar bahwa hal itu harus dibenahi. Dan possible hal-hal ini yang mau dibenahi ini sepertinya bukan hal yang baru sebentar terjadi atau sebentar dipendam, tapi sepertinya udah lama terjadi, cuman dibiarkan atau lama dipendam, pada akhirnya meledak. Pada akhirnya apa namanya, ilustrasinya kan udah tinggi 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 hancur gitu kan. Nah, ibaratnya tuh udah dipendam lama atau udah terjadi lama, tapi klimaksnya tuh baru sekarang, baru tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Nah, akhirnya di tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020, kalian akan mencoba untuk membenahi hubungan ini, membenahi apapun yang dirasa menghambat, yang selama ini menghambat gitu. Walaupun kalian menyadari ya, pembenahan ini kan namanya pembenahan besar-besaran, pembenahan total. Em, Pembenahan yang dimaksudkan untuk sesuatu yang positif di hubungan kalian gitu, dan ini perlu proses, tidak mudah. Namanya juga ibaratnya sesuatu yang udah lama dibangun gitu kan, sesuatu yang udah lama terpendam atau sesuatu yang lama dibiarkan, yang tidak diselesaikan, apa namanya, untuk dibenahi itu tidak akan sebentar atau tidak akan mudah. Nah, kalian menyadari hal itu tapi kan tetap mau memperjuangkan itu gitu ya. Dan baik lagi, kalian menyadari prosesnya atau waktunya bisa aja tidak cepat dan tidak mudah, akan ada banyak naik dan turun gitu, akan ada banyak naik dan turun, naik dan turun situasi, naik dan turun emosional, dan kadang-kadang juga masih akan terungkit dengan apa yang menjadi masalah ini gitu kan. Tapi kalian tetap yakin dan kalian akan tetap berusaha menyadari ketika kalian lagi bimbang, ketika kalian lagi naik dan turun, kalian akan menyadari itu wajar karena itu proses. Karena kalian juga sadar bahwa prosesnya bisa jadi panjang, bisa jadi tidak sebentar itu gitu. Oke. Em, kita ambil dari oracle-nya ya. Wait. Oke. Tolong dengan salah satu kartu untuk mengetahui pada mereka hubungan antara para Cancer sama rising yang nonton video ini dengan berumur masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Satu kartu untuk mengetahui bagaimana hubungan percintaan antara para Cancer sama rising yang nonton video ini dengan doi mereka masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Oke. Kita ada kartu stigmata. Aku bacain dulu teksnya ya. Stigmata. Apa yang dialami tak akan pernah dipahami yang lain. Kebenaran yang berbalik menjadi cercaan dan gunjingan. Hentikan bercerita, biarkan semua berproses gitu. Nah, jadi selama ini apa yang tadi aku udah bilang gitu kan. Tadi ada hal-hal yang kalian rasa yang sepertinya udah ditelantarkan, dibiarkan atau dipendam cukup lama, tidak sebentar itu. Dan di sini juga terklarifikasi nih, kira-kira kenapa sih kamu memendam ini gitu. Ada hal-hal yang kamu rasa ya udahlah biarin aja, karena kamu merasa kalaupun dibicarakan, kalaupun di apa namanya, kalaupun dicari solusinya, pasangan kamu nggak ngerti atau orang lain nggak akan ngerti gitu. Itulah kenapa kamu pada akhirnya memendam atau dia memendam apapun yang menjadi masalah ini, apapun yang menjadi penghambat untuk hubungan kalian. Kalian tuh cenderung memendam karena kalian merasa diomongin juga nggak ada gunanya, diomongin juga dia nggak ngerti atau siapapun nggak akan ngerti. Kalau gue ngomong malah gue dicerca, kalau gue ngomong malah gue dihujat. Ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang pada akhirnya kalian memutuskan untuk diam dan menjalani aja. Tapi pada akhirnya kalian menyadari bahwa itu tidak bisa begitu terus. Harus ada satu titik di mana benar-benar diomongkan begitu. Dan pada akhirnya apa namanya, dan ini yang apa namanya, dan
perasaan-perasaan seperti ini, perasaan bahwa orang lain tidak akan memahami kamu atau memahami doi gitu, ini juga masih akan terjadi gitu. Tapi pada akhirnya apapun prosesnya, apapun naik dan turunnya ke depannya, kalian masih akan memperjuangkannya gitu. Oke. Tolong berikan satu kartu yang mengetahui bagaimana hubungan percintaan antara para Cancer, Sun, and Rising yang menonton video ini dengan bagaimana masing-masing dari tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Tolong berikan satu kartu untuk mengetahui bagaimana hubungan percintaan antara para Cancer, Sun, and Rising yang menonton video ini dengan bagaimana masing-masing untuk tanggal 1 sampai 15 Oktober 2020. Oke. Kita punya kartu Courage gitu ya. Suara nurani sering tersamar bahkan tersisih. Meskipun lebih dekat dari apapun seringkali dianggap sesuatu yang terlambat. Nah, ini terkonfirmasi. Kenapa kamu merasa orang lain nggak paham gitu ya? Maksudnya gini, jadi dalam artian gini, kamu ngerasa kamu perlu mengomongkan ini untuk kedepannya ataupun selama ini yang kamu pendam ini gitu kan, karena tadi aku bilang kondisi yang dipendam ini itu sebelumnya dipendam karena kamu merasa orang lain nggak akan paham gitu kan, dan perasaan-perasaan ini possible kedepannya juga akan ada lagi terjadi seperti itu. Tetapi walaupun seperti itu terjadi lagi, kalian tetap akan memperjuangkannya. Nah, ini mengklarifikasi, sebenarnya kamu sadar kalau misalnya, kamu sadar kalau misalnya nggak bisa dipendem-pendem terus gitu, karena suara nurani kamu, suara hati kamu tuh selalu bilang kayak ini nggak bisa diginiin terus, nggak bisa dibiarin terus, nggak bisa didiemin terus, harus diselesaikan. Tapi pada akhirnya sering tersamar gitu. Maksudnya suara nurani kamu, suara hati kamu, apa yang kamu rasa benar untuk dilakukan, pada akhirnya tersamar oleh uh, perasaan di mana kamu merasa orang-orang tidak memahami kamu. Bukannya kamu dipahami, bukannya orang-orang mensupport atau memberi solusi, malah kamu dicerca, kamu dihujat gitu-gitu. Oke, sekarang aku bukan saran gitu ya. Tolong berikan saya satu kartu sebagai saran untuk hubungan para Cancer, Sun, and Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk para Cancer, Sun, and Rising untuk hubungan para Cancer, Sun, and Rising dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu, terima kasih. Oke, ini udah jelas banget ini. Communicate clearly gitu ya, bicarakan secara jelas. Jadi apapun bagaimanapun pembenahan ini akan dilakukan, jadi untuk apapun aspek kehidupan kita, mau percintaan, pekerjaan, pertemanan, apapun itu, yang paling penting adalah dikomunikasi, harus dikomunikasikan secara jelas gitu ya. Komunikasikanlah dengan kondisi emosi dan hati yang tenang, hati yang stabil gitu. Jangan memaksakan ego gitu. Balik lagi, komunikasi ini bertujuan untuk membenahi artinya ingin perkembangan gitu ya, ingin ada solusi. Fokuslah untuk mencari solusi, bukan untuk memuaskan ego semata gitu ya. Harus tahu batasannya masing-masing, kapan kamu berbicara, seberapa banyak kamu berbicara, kapan dia berbicara, seberapa banyak dia berbicara, kapan kalian masing-masing perlu mendengar gitu ya. Selanjutnya dari kartu Archangel Gabriel. Tolong berikan saya satu kartu sebagai saran untuk hubungan para Cancer, Sun, dan Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk hubungan para Cancer, Sun, dan Rising yang menonton video ini dengan doi mereka masing-masing. Satu kartu, terima kasih. Mother Mary gitu ya. The Blessed Mother is helping you. Ini Mother Mary saya bacain dulu ya. The Blessed Mother is helping you with your divine life purpose gitu ya. Jadi apapun kepercayaan kamu gitu, kamu harus percaya bahwa situasi yang kamu alami, kamu tidak sendiri.
Kamu selalu ditemani, kamu selalu diberkati oleh alam semesta, oleh Tuhan, oleh para malaikat gitu ya. Jadi jangan takut sesulit apapun kondisinya. Kamu tidak pernah sendiri gitu. Secara fisik mungkin kamu sendiri, tapi kamu harus tahu bahwa Tuhan, alam semesta, para malaikat selalu menyertai kita di setiap jalan kita. Di sesusah atau di semudah apapun, sesenang ataupun sesedih apapun jalan kita, kondisi kita, jangan pernah merasa sendiri gitu ya. Artinya kamu juga jangan lupa berdoa gitu ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu sebagai syarat untuk hubungan para Cancer, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doa mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk para Cancer, Sun, Moon, and Rising, hubungan para Cancer, Sun, Moon, and Rising yang menonton video ini dengan doa mereka masing-masing. Satu kartu. Terima kasih. Stargazing gitu ya. Oke. Stargazing, aku bacain dulu. When you gaze at the stars, you give yourself very focused. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Gitu. Jadi dalam artian gini, dalam artian kamu boleh loh take your time untuk menyendiri dulu, untuk melakukan apapun yang bisa bikin kamu tenang, yang bisa bikin emosi kamu tenang. Karena pembenahan ini gitu ya, atau selama ini kan ada struggle tadi ya, ada kondisi yang dirasa kurang menyenangkan, kurang menguntungkan untuk hubungan kalian, dan itu kan pasti bikin emosional gitu ya. Jangan pernah mengambil keputusan apapun di saat kamu sedang emosional. Kamu diminta untuk lakukan apapun, bisa kamu melihat ke bintang atau apapun itu yang bikin kamu fokus, yang bikin kamu tenang. Di saat itu kamu pertimbangkan dengan matang apa yang baik untuk kamu. Kenapa hubungan bisa jadi seperti ini? Yang kedepannya harus bagaimana? Itu yang perlu kamu lakukan gitu ya, untuk doi juga gitu ya. Oke, aku ada kartu oracle baru. Ini ini aku baru sampai. Ini saran juga ya. Memberikan satu kartu sebagai saran untuk hubungan para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan doa mereka masing-masing. Satu kartu sebagai saran untuk hubungan para Cancer, Sun, Moon, and Rising dengan video ini dengan doa mereka masing-masing. Oke, compassion gitu ya. Ini ada compassion, aku bacain dulu. I choose compassion over criticism. Walking a mile in other people's shoes reminds me they might be going through something tougher than I think. Like their shoes are too tight, or they are the kind of shoes that are too casual to be dressy and too dressy to be casual. Basically, I have no idea what they are dealing with privately, so I will cut them some slack and be thankful for the shoes I've been dealt. Sorry. Intinya adalah daripada kamu mengkritik dia terus, kamu yang salah, kamu begini, gara-gara kamu hubungan kita jadi seperti ini. Daripada terus berfokus untuk mengkritik orang lain atau mengkritik apa yang ada, daripada berfokus pada hal-hal negatif yang ada, daripada berfokus pada negativity, daripada mengkritik terus-menerus gitu ya. Lebih baik pilihlah cinta, pilihlah compassion, berfokuslah pada hal-hal positif yang ada gitu. Karena gini, misalnya kamu merasa hubungan ini jadi ada struggle gara-gara dia, dan misalnya memang benar gitu ya, tapi kamu juga harus mengerti bahwa dia seperti itu apa sebabnya gitu. Bisa jadi ada hal-hal di belakang layar, atau hal-hal di masa lalu dia yang belum kamu tahu, yang secara tidak langsung membuat dia memperlakukan hubungan ini menjadi kurang baik, atau memperlakukan kamu kurang baik. Jadi daripada terus-terusan berfokus pada apapun yang negatif, daripada berfokus pada emosi semata, coba kamu menempatkan posisi kamu di sepatunya dia. Coba berusaha mengerti dia. Itu adalah aksi di mana kamu memilih untuk lebih berfokus pada hal-hal positif, di mana kamu berfokus pada cinta, pada energi positif, pada aura positif gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.